cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya share info bahwa grup STS open lagi, grup STS diskusi dan rekomendasi bulan September 2024. Nah, teman-teman akan tergabung ke dua grup ini ya kalau masuk grup. Dan kita akan intip STS yang masih jalan saat ini, yaitu STS Agustus, ya, sampai tanggal 30 nanti. Nah, kita dapat profit dari 3 saham swing langsung di saat market open, yaitu Telkom, Antam, dan Excel, teman-teman. Luar biasa, ini swing. Terus ada Jekon Cuan yang menu-menu biasa, Nes, Campina, ya, di sini Toba, ya, Mapa, Smil Cuan, Okas, UNTD, BSBK, dan ini swing lagi kita cuan. Terus ada BRMS nih ya, untuk BTPS swing lagi, Oasa, JAR, dan sebagainya. MNCN kita dapat TP swing juga di sesi 2, dan Inco yang terakhir teman-teman. Hari ini kita dapat swing di cuan swing di 5 guys ya, 5 saham, luar biasa. Nah, kita intip aja guys ya, ini adalah menu swingnya, STS-nya teman-teman, luar biasa. Ini udah saya kasih hijau-hijau, ini berarti hit. Dan bagi teman-teman yang tergabung ke grup STS rekomendasi September, teman-teman akan dapat 2 bonus sekaligus, yaitu yang pertama adalah bonus rangkuman saham yang laporan keuangannya naik kuartal 2. Ini ada 118 saham, teman-teman ya. Ini contohnya ada Ali dan Nases nih, naik dari 367 ke 500 miliar dan dia naiknya 37% dan seterusnya. Kalau teman-teman langsung gabung ke grup STS September, teman-teman akan langsung dapat tabelnya ini. Dan bonus yang kedua adalah bonus rumus saham uptrend. Nah, ini terakhir saya bagi di Januari atau Februari. Di STS itu udah lama banget nggak bagi, dan kita akan bagi lagi teman-teman di STS ini, dapat langsung 2 bonus. Langsung cat saya aja, jangan sampai ketinggalan ya. Kita lanjut ke videonya teman-teman. Sama Mas Bro, kita di Fajar Daily, dan kali ini kita ngobrol-ngobrol tentang saham Antam gitu ya. Gimana prospek atau gimana pergerakan saham Antam ke depannya guys. Nah kayak gitu ya. Nah, hari ini Antam itu turun guys 1%, ya, 1,4% itu karena ada rebalancing gitu ya. Antam itu tergeser ya dari MSCI Global Standard, tergusur ke MSCI Small Cap Index. Makanya dia filenya gede banget hari ini, 1 triliun teman-teman di saham Antam. Nah, gimana kira-kira prospek ke depan saham Antam? Nah, kita akan coba bahas di video ini. Nah, kita akan bahas perpindahan indeks dulu. Nah, Antam ini kan downgrade nih, dari MSCI Global Standard turun ke MSCI Small Cap Index. Nah, kita akan lihat pengalaman saham yang sebelumnya juga kejadian kayak gini. Yaitu di saham ini guys, saham dari Tower. Nah, Tower dan MSMGR itu, tapi MSGR ini SMGR. Semen Gresik ini nggak masuk lagi maybe ya. Oh ya, masuk di Small Cap Index ya. Ini adalah perubahan MSCI sebelum ini, yaitu di bulan Juni teman-teman. Nah, karena MSCI ini kan terjadi 3 bulan sekali toh. Nah, kalau yang tadi ya itu udah saya bahas yang tadi. Nah, ini kita mundur yang MSCI periode sebelumnya, yaitu yang TPIA masuk, Towernya keluar kayak gitu guys. Nah, kita coba lihat Tower ini mirip kan sama Antam. Antam kan keluar toh dari MSCI Global Standard, dia masuk ke Small Cap Index. Sama kayak Tower. Tower itu keluar dari MSCI Global Standard, masuk ke Small Cap Index. Nah, kita akan coba lihat Towernya teman-teman ya. Nah, buat istilahnya itu perbandingan lah seperti itu, karena ya Tower sama Antam kan filenya nggak terlalu jauh beda kan, fundamentalnya gitu ya. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Nah, ini rebalancing-nya terjadi di sini ya, di tanggal 31 Mei. Nah, ini kan rebalancing tiap akhir bulan toh, hari bursa terakhir ya di bulan berjalan tersebut. Nah, ini filenya gede, ini kelihatan di sini ada rebalancing teman-teman. Kelihatan toh? Ini lihat toh. Nah, di sini kan gede banget, tiba-tiba aneh gitu ya, gede kayak gini. Nah, memang seperti itu ya. Ini buat pengalaman kita ke depannya. Kalau ada saham yang dari MSCI Global Standard terus dia turun ke MSCI Small Cap Index, ya mending jangan dibeli dulu sampai dia selesai kayak gitu guys ya, rebalancing-nya. Ini buat pengalaman 2 kali kayak gitu dari Tower dan Antam gitu ya. Tapi karena Tower ini nggak dikeluarin sebenarnya, cuman dia pindah aja ke yang kecil. Kedepannya dia naik teman-teman. Ya memang karena dia masih di indeks MSCI. Indeks MSCI walaupun small cap index tapi tetap aja kan orang sono
juga dibeli gitu ya. Karena kalau orang luar sana kan mereka ngelihat indeks MSCI gitu ya. Mereka lihat indeks MSCI, oh ini masuk ke small cap index, ya nggak masalah. Mereka beli walaupun duitnya dikurangin kayak gitu guys ya. Nah tapi tetap menarik karena nggak keluar kayak gitu. Jadi istilahnya masih oke lah. Dan kalau kita lihat tower ini naik. Ya mungkin butuh waktu 2 minggu dia mulai rebound. Kayak gitu guys si tower, dan naik kan dari harga rebalancing-nya itu di harga 690, dia naik sekarang udah dari 835. Tapi dia butuh waktu berapa bulan tuh? Juni, Juli, Agustus, September, 4 bulan. 4 bulan guys. Nah ini udah mulai profit sekitaran Juli 1 bulan. Mulai profit 1 bulan guys di saham yang downgrade sama kayak si Antam. Nah kita balik lagi ke Antam teman-teman. Kalau kita lihat dari rebalancing-nya sebenarnya nggak ada masalah si Antam ini guys. Gak ada masalah karena dia nggak keluar ya, cuman downgrade gitu ya. Nah saya kira juga nanti juga Antam bakal naik. Nah ini juga bakal naik ya, cuman memang butuh waktu mungkin guys ya, nggak cepet gitu ya, nggak kayak yang masuk gitu ya. Ini kan di downgrade gitu ya, yang masuk murni kayak Wika gitu, kayak Wika Inco itu kan masuk murni ya. Wika apa tadi? Sudah bahas tadi ya. Nah ini mungkin ya kayak gini guys gerakannya, ini juga akhirnya naik lah kayak tower kayak gitu guys ya. Nah, semoga aja ya untuk si Antam. Nah, coba kita lihat si Antam, teman-teman ya. Di sini teman-teman masalah fundamental. Nah, fundamental Antam juga lumayan oke kok. Profitnya turun-turun tipis ya. Ini profitnya profitnya kemungkinan sama kayak tahun 2022. Dan tahun 2022 tuh harganya 1.800. Dan sekarang cuma 1.390. Jadi istilahnya Antam ini termasuk oke lah ya di harga yang sekarang kayak gitu. Jadi istilahnya kalau teman-teman sangkut di bawah 1.500 hold aja kalau menurut saya teman-teman, jangan CL kayak gitu guys ya. Takutnya kayak tower. Nah ini teman-teman CL sebulan lagi naik, kayak sakit kan gitu guys. Nah terus kita lihat dari komoditasnya. Nah si Antam ini juga si Antam ini adalah perusahaan komoditas ya, yaitu emas dan perak ya kalau nggak salah ya. Emas, perak, tembaga ya kalau nggak salah, ada 3 itu. Nah tapi intinya kan emas. Nah emas teman-teman di kuartal 3 kuartal 3 ya, kuartal 2 dan kuartal 3 ya, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Nah Juli, Agustus berarti 2 ya. Kuartal 3-nya baru 2 bulan ya, Agustus, September. Nah kalau kita lihat di sini teman-teman ya, harga di bulan Juli dan Agustus itu emasnya ATH guys. Nah karena Antam ini komoditasnya emas, dia jualan emas, tentu aja kalau harga emas dunia naik, kalau produksinya tetap sama, berarti kan labanya naik. Logikanya kayak gitu guys. Tapi ya ini Antam ini adalah BUMN ya guys ya. Kalau BUMN mungkin ya nggak sesimpel itu gitu ya, karena di dalamnya juga ada korupsi gitu guys ya. Jadi kalau kita ngomong perusahaan swasta yang ngomong pakai angka ya, ini udah pasti naik labanya karena komoditasnya naik gitu guys ya. Tapi kalau BUMN ya gitu guys ya. Jadi kita ngomongnya pakai hitungan aja guys ya. Kalau korupsi kan itu faktor X gitu. Nah harusnya sih naik ya, kuartal 3-nya Antam ini harusnya naik ya, lebih gede daripada kuartal 3 di periode sebelumnya yaitu 2023. Lihat aja guys di sini di 2023 ya, kita coba lihat ya. Nah ini guys ya, di tahun 2023 di sekitaran bulan 8 itu harga emasnya itu cuma 1.900 dan sekarang udah 2.500 teman-teman, 2 kali lipat hampir. Ya hampir 2 kali lipat. Ya nggak ya 50% lah, 50-60% lebih tinggi daripada kuartal sebelumnya gitu ya, di kuartal yang 2023. Jadi istilahnya harusnya sih naik banyak nih kuartal 3-nya Antam nih. Seharusnya logikanya. Jadi istilahnya kalau teman-teman udah terlanjur nyangkut di Antam gitu ya, atau belum beli. Nah, mungkin kalau belum beli, yang pertama yang belum beli dulu. Kalau yang belum beli, teman-teman mungkin bisa tunggu lebih di bawah lagi. Kalau belum beli, ya sabar. Ini harusnya akan bentuk gelombang seperti ini dan mungkin akan masih turun dikit lagi. Ya, teman-teman bisa mulai cicil nanti. Kalau teman-teman nyangkut nih, gue nyangkut di 1.500, misal gitu ya. Misal. Atau mungkin nyangkut di 1.600 maybe dari tahun lalu. Tapi kan udah dapat dividen ya kalau tahun lalu.
Nah, itu kalau menurut saya sih tahan aja, teman-teman ya, hold aja. Yang pertama adalah tadi kita bahas MSCI yang pertama, itu yang yang keluar dari MSCI Global Standard ke masuk MSCI Small Cap Index. Ini dalam waktu beberapa bulan dia akan naik sama kayak tower. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, harga komoditas dari Antam ini itu naik, emasnya naik. Harusnya kuartal 3-nya tuh bagus. Lebih bagus daripada kuartal 3 2023. Terus yang ketiga juga Antam ini adalah market leader dari emas, guys. Ya. Dari emas yang ada di Indonesia. Jadi kalau teman-teman beli emas batang kan mereknya Antam gitu guys. Jadi istilahnya ini market leader. Jadi harusnya sih masih menarik untuk si Antam, teman-teman. Ya. Jangan gampang CL sih kalau saran saya, guys, mending disabarin sih. Tapi kalau teman-teman dapat saham yang lebih bagus ya, terserah gitu ya. Kalau ada saham yang lebih bagus daripada nunggu Antam 3 bulan, 4 bulan baru naik, ya mending saya pindah ke saham B, C ya. Silahkan. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak ada lagi ide ya mau beli saham apa, ya mending kalau udah terlanjur nyangkut di Antam, kalau saran saya sih di hold aja dulu. Oke Mas Bro, mungkin itu aja Mas dari kita untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.